Bab 13. Jangan lakukan itu. Ingat Aditya Gautama? Tanyanya sambil mengajakku duduk di meja yang sedikit jauh dari kebisingan. Aditya Gautama. Aku ingat, mahasiswa yang paling gendut di kelas, korban buli anak satu kelas, terutama Mas Danang. Tiada hari tanpa dikerjai Mas Danang. Dijauhi oleh hampir semua siswa karena bau badan, dianggap jorok, dan hanya kamu kan yang mau berteman sama dia. Kamu selalu belain dia, pasang badan di depan dia, sering berantem sama Danang gara-gara belain dia. Terakhir kamu bertengkar hebat sama Danang gara-gara Danang minta dibeliin kopi panas di kantin, tapi dia bawain es kopi, dan Danang marah terus mengguyur minumannya ke kepala dia. Danang juga sering banget minta dia buat joget di depan kelas, buat hiburan mereka. Kalau Adit berjoget karena badannya yang besar bagaikan gajah itu meliuk-liuk, anak satu kelas akan tertawa terbahak-bahak. Kejailannya itu akan berhenti ketika kamu sudah tiba di kelas, dan pasti kalian akan bertengkar, meskipun pada akhirnya Danang akan mengalah. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Aditya Gautama tidak bisa masuk kuliah dikarenakan harus mengurus kepindahan ke negeri Kanguru. Karena ayahnya sakit parah, dia harus belajar banyak dari kakaknya untuk membantu mengurus perusahaan itu. Tanpa kalian ketahui, sebenarnya Aditya Gautama adalah anak pemilik kampus tempat kalian kuliah juga. Tapi dia meminta identitasnya tidak terbongkar guna mendapatkan seseorang yang tulus. Tulus berteman dengan dia bukan karena dia anak pemilik kampus itu, tapi ternyata dapat satu teman yang baik dan tulus, yaitu wanita cantik bernama Indah Rahmawati. Jelasnya, sepintas memoriku pun kembali mengingat masa kuliah. Rehan, Haris, dan kamu adalah siswa yang kuingat tidak pernah membuliku. Tapi Danang, dia adalah mahasiswa terparah yang paling bernafsu dalam bullyingan padaku. Hingga saat ini bahkan mereka tidak tahu kalau aku, Adit Handoko Gautama, adalah Aditya Gautama yang sama di universitas itu. Aku si gendut yang bau badan itu, tuturnya. Sontak aku membulatkan mata tak percaya sembari menutup mulutku dengan kedua telapak tangan. Tak menyangka kalau ternyata duda tampan di depanku saat ini adalah Adit, teman masa kuliah dulu. Kamu? Serius ini kamu? Tanyaku seakan tak percaya. Beda banget, hebat kamu sekarang jadi orang yang sukses, ujarku. Adit tersenyum. Rahasiakan ini Yandah, pintanya. Mas Danang tidak curiga dengan namamu? Tanyaku. Pernah, dia bilang namaku sedikit mirip dengan nama temannya dulu. Aku mengangguk, aku sendiri malah hampir lupa dengan nama itu. Kalau boleh tahu, kenapa kamu berpisah dengan Danang? Sudah berapa lama? Tanyanya. Aku menarik napas panjang, setelah itu mulai berucap. Belum lama, baru beberapa hari ini, ujarku. Atas sebab apa? Tanyanya. Karena aku belum bisa memberikan keturunan, satu lagi karena hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga kami. Entahlah kenapa nasibku malang seperti ini. Mas Danang marah karena aku meminta cerai. Aku hanya tidak bisa menerima wanita lain. Aku tidak sanggup berbagi suami. Jika pilihan Mas Danang menikah lagi, ya aku mundur. Lagi pula cinta itu kini sudah berubah menjadi rasa benci dengan apa yang dia lakukan padaku. Intinya aku sakit hati dengan apa yang telah dia perlakukan padaku. Aku cinta sama dia, tapi perlakuan dia, sikap dia membuatku menyesal telah mencintainya. Adit hanya mengangguk-angguk. Sudah mengurus proses cerai? Tanyanya lagi. Aku mengangguk. Haris yang mengurusnya. Aku hanya ingin terima beres, malas menjalani proses sidang yang rumit. Adit tersenyum. Itu yang aku ingin beritahu sama kamu, Ndah. Siapa aku ini ya? Sebenarnya ada hal yang ingin aku katakan, tapi menurutku untuk saat ini belum pas. Kalau sudah waktunya ingin aku mengatakan sesuatu yang sudah sekian lama ini aku pendam. Ujarnya membuatku penasaran. Katakan saja sekarang, Dit. Nanti belum waktunya. Jika sudah tiba waktunya akan aku katakan. Setelah itu kami pun memutuskan untuk kembali. Adit mengantarku kembali ke meja di mana teman-temanku duduk. Di meja sebelahnya nampak juga Mas Danang dan Maya. Mas Danang menatap tajam ke arahku. Baik semuanya, selamat menikmati acara. Saya ke dalam dulu, pamitnya. Semua orang mengangguk. Haris terlihat santai sambil menikmati minumannya.
Sebentar ku perhatikan dia melirikku, kemudian melirik Rehan dan tersenyum. Aneh, sungguh aneh. Mas Danang bangkit dari tempat duduknya kemudian menghampiriku. Dah ingat, kamu masih istriku, tekannya. Sekarang ikut aku pulang, ucap Mas Danang yang langsung mencekal pergelangan tanganku. Kamu sudah menceraikanku, Mas. Aku sudah bukan istrimu lagi, ucapku. Maya sendiri terlihat gelisah dari raut wajahnya. Dia yang juga memakai gaun hitam berdiri di belakang Mas Danang. Lepasin Indah, Danang, ucap Rehan. Lo diam aja. Masalah hukum Indah masih istri gue. Gak ada hak buat lo ikut campur masalah rumah tangga gue. Paham lo? Rehan langsung diam. Mas, ucap Maya. Mas Danang mengabaikannya. Ikut aku pulang. Belum resmi bercerai sudah enak-enakan pergi ke sana ke sini dengan laki lain. Otak kau utuh dipakai. Ingat kau tuh masih istriku, bentaknya menarik kasar tanganku. Aku diam bukan berarti aku takut sama kamu, Mas. Bentakku seraya berusaha melepaskan tanganku dari cengkramannya. Kamu sendiri yang sudah mengusir dan mencampakkan aku. Ingat kamu sudah menceraikan aku. Kamu sudah mengusirku. Jangan lupa kamu, Mas. Lepasin tanganku. Ucapku mencoba terus berontak. Lepasin. Bentakku, tapi Mas Danang terus menarik tanganku pergi menjauh dari Haris juga Rehan. Mas Danang membawaku menuju parkiran mobil. Betul saja, Mas Danang membuka pintu mobilnya dan memaksaku untuk masuk. Diam di situ. Ingat Indah, secara hukum aku masih suamimu. Aku masih punya hak atas dirimu. Karena apa? Aku belum menggugatmu ke pengadilan. Kamu masih adalah istriku. Tekannya di telingaku setelah aku berhasil berada di dalam mobilnya. Lepas itu dia menutup kencang pintu mobil. Tak lama kemudian Mas Danang sudah duduk di depan setir. Tapi aku sudah menggugatmu, Mas. Tunggu saja, surat cerai itu sebentar lagi akan tiba di tanganmu. Dan aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Kali ini suara Mas Danang menurun. Percayalah, semua yang aku lakuin sama kamu karena aku sedang emosi. Ingat Indah, semua aku lakuin karena emosi. Galau aku panik kamu minta cerai. Indah, maafkan aku. Aku masih sangat mencintai kamu. Aku tidak mau menceraikan kamu, Indah. Coba jelasin apa salah aku. Apa kamu gak lihat perjuangan aku? Apa kamu lupa masa kita ketawa bareng? Aku cinta sama kamu dari hati. Aku gak bisa tanpa kamu. Berat aja rasanya. Yang aku jalanin juga gak ada arah setelah beberapa hari kepergianmu, Indah. Aku mau kita rujuk. Beri aku kesempatan sekali lagi, Indah, ujarnya. Jujur aku pengen perbaiki semua. Tapi kalau kamu kasih kesempatan, ingat aku berusaha perbaiki Indah, bukan menghancuri, tegas Mas Danang. Wajahnya semakin dekat denganku, deru napasnya terdengar jelas. Sorot mata tajam penuh penyesalan itu sama sekali tidak membuatku merasa luluh. Aku masih tetap sama tidak ingin kembali padanya. Bisa saja dia hanya modus, bukan? Lagi pula meskipun tidak modus, tetap saja dia telah menyakiti perasaanku dengan menikahi temanku sendiri. Ingat dah, cuma aku yang bisa menerima kekurangan kamu. Kamu bukan perempuan sempurna, tidak akan ada laki-laki yang mau menjadi suamimu. Indah, aku menikahi Maya supaya kita bisa punya anak. Kamu dan aku ada yang mengurus saat tua nanti. Pikirkan itu baik-baik, kita butuh keturunan. Kenapa kamu keras kepala banget sih? Aku cinta sama kamu dari hati, makanya aku bisa menerima semua kekurangan kamu. Kali ini mataku mendelik sempurna. Kudorong tubuh Mas Danang supaya sedikit menjauh. Kamu ngomong apa, Mas? Cinta sama aku? Menerima semua kekurangan aku? Inikah bentuk cinta yang kamu punya untuk aku, Mas? Inikah bentuk kamu menerima kekurangan aku? Aku bertanya balik pada Mas Danang. Karena aku sadar dengan kekurangan aku, maka aku tetap memilih untuk pisah, Mas. Aku gak mau dan gak akan pernah mau untuk balik sama kamu, tegasku. Kamu sedih kan pisah dari aku? Jujur Indah, jangan bohong. Jangan kamu tutupin perasaan kamu. Aku gak sedih pisah dari kamu. Malah aku tenang karena tidak perlu lagi menahan beban batin. Tidak perlu lagi memikirkan kapan aku punya anak. Tidak perlu dengar keluhan kamu setiap hari. Keluhan ingin menjadi seorang ayah. Kalau mentalku gak kuat, mungkin aku sudah gila, Mas. Aku tetap mau pisah, titik, kesalku. Ya udah, cukup kamu renungin aja dulu semuanya ya. Aku minta maaf kalau mengganggu ketenangan kamu. Dan sekarang terserah kamu. Aku pasrah kalau memang kita harus berpisah. Tapi sebelum itu aku mau menikmati harum tubuhmu. Baru setelah itu aku ikhlas melepaskan kamu. Mas Danang langsung mengangkat daguku dan langsung
menjepit tubuhku. Aku tidak dapat bergerak saat ini. Jari telunjuknya ia mainkan di wajahku. Saat ini kamu terlihat cantik, sangat cantik dan seksi. Malam ini kamu harus layani aku, supaya aku bisa melepaskan kamu. Aku ingin menghabiskan malam denganmu, sayang. Cup. Tiba-tiba Mas Danang menempelkan bibirnya menyentuh bibirku. Plak. Kulayangkan tamparan keras di wajahnya hingga meninggalkan bekas merah di sana. Mata Mas Danang berkaca-kaca, ia mengusap bekas tamparan itu. Ingat Mas, kamu sudah tidak ada hak apapun atas diriku. Sekarang lepaskan aku. Sudah kubilang, aku akan melepaskan kamu, tapi setelah kita menghabiskan malam ini bersama, layani dan puaskan aku, ucapnya kemudian. Mas Danang menginjak pedal gas dan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan kencang. Mas, tolong jangan lakukan itu, Mas. Aku mohon, ucapku sambil menitikkan air mata. Mas, ingat dosa. Aku sudah bukan hak kamu. Jangan lakukan itu, tolong. Aku terus memohon, tapi Mas Danang tak mengindahkan sama sekali ucapanku. Hiks, ya Allah, tolong aku, ucapku membatin. Aku tak tahu kemana Mas Danang membawaku pergi. Jalan yang dilewati bukan jalan yang biasa untuk pulang ke rumah. Mobil itu terus melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Bahkan beberapa kali ia hendak menabrak pengendara lainnya. Mungkin dia tengah berkendara, tapi aku tak tahu kemana arah pikirannya. Dia hanya diam saja, aku pun lelah berbicara dan kami sama-sama terdiam. Aku hanya bisa pasrah sekarang, berontak pun percuma. Tenagaku kalah dengan tenaga Mas Danang. Aku hanya bisa menangis sekarang, takut dengan apa yang akan Mas Danang lakukan padaku. Tidak seharusnya Mas Danang melakukan ini. Egois. Hiks.